Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube Ubed2My. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kita akan memodelkan lagi pemodelan geologi di software LibroGeo 2023. Pada tutorial kali ini kita akan bahas studi kasus baru, yaitu studi kasus tentang sistem intrusi di dalam pemodelan geologi implicit modeling pada software LibroGeo. Nah, untuk outline-nya ya teman-teman, secara garis besar kita akan mempelajari itu yang pertama tetap, yaitu teman-teman kita membuat data topo, kemudian kita mengimpor drill hole data, lalu kita analisis datanya, kita lihat dia modelnya apa dari data boardnya, kemudian kita buat model geologinya, kemudian kita buat deposit kontak, lalu kita modeling intrusinya, lalu kita model alterasinya. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang pertama itu kita buat dulu data topo. Nah, saya sudah punya datanya ya teman-teman. Ini data intrusi. Di dalam sini ada data Excel, data CSV nya, data Collar, data geologi, dan data survei, kemudian data peta, kemudian saya punya data topo dalam bentuk format ASC file. Oke, kita buka software LibroGeo, kemudian kita masuk ke topografi, folder topografi, lalu kita klik kanan, kemudian new topografi, lalu pilih import elevation grid. Nah, kita diarahkan ke folder penyimpanan dari data intrusi kita. Kita pilih yang Omaru ASC, lalu open. Ini kita masuk pada pengaturannya, kita atur surface recursion-nya jadi 15 misalnya, lalu kita import. Setelah itu kita beri nama, kita defaultkan saja, lalu kita oke. Nah, setelah proses selesai ya, running proses selesai, kita lihat di folder topografi sudah masuk ini toponya, kemudian kita drag ke layar kita. Nah, ini adalah data topo yang sudah kita punya seperti ini. Nah, setelah kita mengimpor data topografi, selanjutnya kita masuk kepada import drill hole data. Nah, kita masuk pada import drill hole data. Nah, lalu kita lanjutkan open lagi software LibroGeo, kemudian kita bersihkan layar, lalu kita ke folder drill hole data, kita pilih import drill hole, lalu pilih lokal. Nah, kita diarahkan kepada menu import data ya, atau import drill hole, kemudian kita pilih masing-masing data yang ada, kita input filenya, kita pilih logo folder di sini, kita klik kiri, kemudian kita masuk kepada drill hole data. Nah, di sini yang diminta adalah data Collar. Kita input data Collar, lalu kita open. Nah, otomatis LibroGeo akan add atau memanggil semua data yang ada. Survei masuk kepada kolom survei, kemudian data geologi masuk kepada kolom interval. Lalu kita pilih import. Nah, di
di sini akan muncul progresnya ya teman-teman, progres data, progres import drill hole-nya. Yang pertama itu kolar. Nah, ini adalah data kolar. Kalau yang sudah berwarna hijau seperti ini itu sudah dipetakan otomatis oleh LeapFrog. Jadi kita next saja. Nah, selanjutnya progres untuk survei sudah oke. Kita next saja. Nah, untuk data geologi ini ada yang berwarna kuning, artinya belum dipetakan tipenya, tipe kolomnya. Jadi kita petakan dia masuk di litologi ya. Lalu kita klik finish. Nah, setelah itu folder drill hole ini akan terisi folder baru, yaitu data Excel yang sudah kita masukkan tadi. Ini kita expand ke bawah, ini akan muncul ada data kolar, data survei, kemudian data geologi. Kita akan coba panggil data geologinya. Ini adalah data bor yang sudah kita masukkan ya teman-teman. Nah, untuk import drill hole data sudah selesai, lalu kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjutkan ya, masih dalam pemodelan geologi implicit modeling, studi kasus sistem intrusi. Nah, selanjutnya kita analisis datanya ya teman-teman. Setelah kita import drill hole, kita analisis, misalnya terjadi error atau peringatan, kemudian kita analisis model geologinya agar kita punya data dasar dulu dalam memodelkan urutan-urutan litologi yang akan kita modelkan. Kita lihat di sini rupanya tidak ada data yang error, sudah hijau semua tandanya ini. Nah, kemudian coba kita seret geologi, kemudian kita buat dia silinder tebal, kita atur ukurannya. Nah, di sini sudah masuk semua litologinya ya. Kemudian kita coba aktifkan edit color. Kita coba pilih. Nah, di sini sudah muncul ya litologinya ya. Ini ada basement, kemudian ada volkanik, batuan volkanik, lalu ada endapan porfiri, kemudian ada alterasi porfiritik, ada alterasi serisitik, alterasi klorit, ada advance argilik. Nah, ini nanti kita coba analisa bagaimana konsep tipe surface-nya ini. Nah, kalau dilihat di sini, ini basement sama volkanik ini adalah batuan endapan depositnya ini. Kemudian nanti untuk porfiri, lalu potasik, kemudian asid leaching zone ini kemungkinan dia masuk ke konsep intrusi. Lalu selanjutnya alterasinya ini kita masuk dalam konsep deposit. Nah, setelah kita analisa data geologi, data bor kita juga bisa tampilkan di legenda ya untuk melihat litologinya sesuai warnanya. Ini yang warna oranye ini porfiritik, ini yang kita bisa lihat juga tadi caranya seperti ini. Misalnya kita matikan semua dulu, lalu kita coba lihat basement. Nah, basement ini adalah batuan endapannya, kemudian volcanic edifice, ini
batuan di atasnya dan lain sebagainya. Oke, setelah kita analisa, kemudian kita lanjut lagi teman-teman, di masih dalam pemodelan geologi implicit modeling, studi kasus sistem intrusi. Nah, kita membuat model lah. Setelah kita analisis, kemudian kita buat geological modelnya. Tapi sebelumnya saya sedikit memberi pengantar ya teman-teman, bahwa konsep di LeapFrog itu terbagi menjadi 4 konsep modeling implisit ya. Seperti kita ketahui, ada deposit, kemudian ada erosi, lalu intrusi, kemudian ada vein. Nah, untuk deposit kontak itu dimana material yang baru mengelasi batuan yang lebih tua. Seperti ini konsep deposit. Kemudian erosi itu akan memotong litologi yang sudah ada. Biasanya erosi ini dipakai pada litologi paling atas, misalnya overburden atau topsoil atau lapisan penutup atau apa begitu. Kemudian intrusi, ya seperti kita tahu, intrusi itu menerobos batuan yang lebih bentuk yang membundar ya. Dia menerobos batuan yang sudah ada dengan tubuh intrusi ya, pada sisi yang lebih mudah dari kontak. Selanjutnya vein ini ya teman-teman tahu, seperti garis-garis di tubuh batuan. Nah, selanjutnya kita akan buat geological modelnya. Kita buat geological modelnya yang ini. Sama ya caranya secara umum ya teman-teman. Kita klik kanan di geological model, kemudian kita pilih new geological model. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengatur model geologi yang akan kita buat. Pertama itu base litologinya apa. Nah, untuk base litologi kolomnya itu kita pakai yang litologi. Kemudian surface kronologinya kita pakai misalnya 15. Lalu enclosed projectnya kita pakai geologi. Nah, ini kita pilih namanya misalnya intrusi model. Ketika sudah kita atur, lalu oke. Tunggu prosesnya selesai. Prosesnya sudah selesai, maka di dalam folder geologi model akan muncul sub-folder yang sudah dibuat seperti itu.